Welcome to Podcast Manes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapo, Aga Kareba masih bersama dengan saya Vivi Hermial. Podcast Manes UPT SMA Negeri 9 Wajo Skala Penggerak. So, kali ini saya kedatangan narasumber. Yang pertama ada Kakak Nisa dan kedua ada Kakak Aidil atau sering dipanggil dengan Kakak Dede. Topik kali ini yaitu bagaimana sih pandangan kalian tentang dunia pendidikan saat ini? Guys, sedikit bocoran nih, katanya Kakak Nisa ini termasuk siswa-siswi yang mendapatkan predikat berprestasi dalam bidang akademik. Sedangkan Kakak Dede ini termasuk siswa-siswi yang mendapatkan predikat siswa yang berprestasi dalam bidang non-akademik atau lebih dikenalnya lagi dengan ekstrakurikuler. Nah, lanjut lagi, kita perkenalan dulu deh kepada kakak-kakak berdua ini ya. Pertama dulu kita ke Kak Nisa. Kak Nisa, perkenalan dulu dong. Dan apa saja sih kegiatan-kegiatan kakak selama beberapa hari ini? Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Rahman. Biasanya sih kalau di sekolah dipanggil Kak Nisa ya. Halo Kak Nisa. Halo juga. Jadi masalah kesibukan dan kegiatan beberapa hari ini cukup padat sih, apalagi masalah kegiatan, banyak banget kegiatan di sekolah, misalkan mengikuti olimpiade, mengikuti lomba-lomba, apalagi kalau masalah kesibukan ya kesibukan pelajar pada umumnya lah. Kita belajar, kerja kelompok, datang ke sekolah, begitu aja. Bagaimana kehidupan para pelajar itu juga yang saya alami saat ini. Kak, katanya juga tadi kakak bilang kan masuk olimpiade begitu kan Kak? Betul. Biasanya kakak tuh masuknya olimpiade apa tuh Kak? Kemarin saya berhasil meraih sebuah peraihan masuk sebagai finalis grand final di kedokteran universitas salah satu ternama di Makassar. Bagus banget tuh Betul. Kak, berpeluang banget. Iya, betul, Kalau kakak nanti lanjut di universitas ya kakak? Iya betul. Apalagi tinggi. kalau masalah di sekolah tuh alhamdulillah selalu mendapatkan juara 1 umum. Wow. Kemarin juga mendapatkan juara 1 KIR IPA. Banyak banget kalau masalah lomba-lomba sih alhamdulillah banget lah. Wah, kakak di sini sangat berprestasi banget ya dalam bidang akademik. Yang tadi mendapatkan KSN ya kak. Iya, betul. Dan olimpiade juara 1 umum lagi di sekolahnya. Wow, bagus banget kak. Incaran para cowok-cowok nih kalau gitu. Nah, kalau kakak Dede ini perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, nama saya Muhammad Aidil Quraisya. Teman-teman saya biasa manggil saya dengan sebutan nama Dede. Halo, Hai Kak Kak Dede. Halo, emang betul sih dikatakan sama Kak Vivi, saya seorang siswa yang aktif, dikatakan sangat aktif lah di sekolah. Karena saya banyak mengikuti kegiatan eskul, memasuki organisasi di sekolah. Organisasi apa tuh kak biasanya? Organisasi yang saya masuki yaitu yang pertama adalah Pramuka, PMR, Pikir, Rohis, dan paduan suara. Wow, bagus juga nih kak. Kak, kalau misalkan masuk organisasi dan ekskul kan biasanya itu mempunyai lomba-lomba begitu ya kak. Kakak tuh sering masuk nggak nih? Sering kan? Pernah lah, sering 4 bulan yang lalu saya mengikuti kegiatan Pramuka, mewakili lombanya yaitu di Semkan di Atakai, di mana saya di situ berhasil mendapatkan juara 1. Dan setelahnya itu saya lagi mewakili Pramuka untuk mengikuti lombanya di Atakai, di mana di situ terdapat kemah temu yang diadakan di Atakai, di mana saya dan teman-teman saya alhamdulillah berhasil mendapatkan juara 2 umum. Dan baru-baru kali ini juga saya mengikuti kegiatan Pikir, di mana kegiatan tersebut jambore tingkat remaja se-kabupaten, dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan juara 1 sebagai peserta terbaik di sana. Wow, bagus banget nih kakak. Keren ya? Keren juga. Okay.
Ya betul lah, kakak Dede ini juga termasuk siswa yang sangat berprestasi di bidang ekstrakurikuler ya kak. Iya. Nah tapi sayang nih kak, ada juga nih bisikan-bisikan dari teman-temannya dan guru-gurunya, katanya kakak ini juga termasuk artis terpopuler juga ya kak, atau sering dijuluki dengan Duta BK. Wow, Duta BK ya. Iya, kok gitu sih kak? Gimana sih? Ceritain dong gimana bisa kakak itu disebut dengan Duta BK? Apa saja sih kak kesalahannya? Mengingat salah satu kesalahan saya itu sering bolos sih. Kok bolos kak? Apa sih kendala kakak sehingga kakak itu bolos kan? Kakak pasti kan bosan dalam kelas. Kenapa sih kakak sehingga bosan begitu? Ceritain deh. Betul sih, saya merasa bosan di kelas karena guru sama sekarang itu masih tidak mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Masih zaman old ya kak? Itu yang membuat saya merasa bosan. Jenuh ya kalau berada di kelas. Sehingga saya tidak membuat tertarik sama guru tersebut, tapi ada juga yang guru membuat saya tertarik gitu loh sama pembelajarannya, yaitu di mana guru itu mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Dan zaman now sekarang. Supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, guru itu bisa membuat para siswanya tertarik, supaya enggan membuat siswanya untuk bolos. Oh, ya seperti itu ya kak. Ada yang Gitu zaman sih. old dan zaman now ya kak. Iya. Kalau kakak di sini metode pembelajarannya kayak gimana sih yang kakak dalam Smanes? Oh, kalau masalah metode pembelajaran di sekolah kita di Iya. SMA Negeri 9 Wajah ini tuh terbilang aktif gitu loh. Aktif kayak gimana itu kak? Kayak semisal kita tuh diwajibkan banget untuk mengikuti pembelajaran, dilarang untuk bolos kayak Kak Dede tadi Iya. kan. Tapi kalau masalah metode sih memang masih terbagi dua, masih ada yang zaman old, masih ada yang udah ada yang zaman now kayak sekarang. Tanda kutip mereka guru-guru yang memberikan penjelasan kepada kita itu masih membawa zaman Soeharto. Soeharto zaman betul. old ya. Itu yang buat saya merasa Iya, Membuat mungkin kakak Dede yang bosan betul, banget, mungkin suka itu yang bolos. ya membuat kakak Dede menjadi jenuh ketika proses pembelajaran, ketika guru menjelaskan. Tetapi di sekolah kita ini tuh sekolah Smanes sudah disediakan yang dinamakan Smart TV. Wow, keren banget tuh, Jadi kakak. inilah yang membuat sekolah kita semakin meningkat sehingga tidak perlulah menjadi alasan lagi kalau guru-guru menjelaskan kepada kita sehingga kita menjadi bosan, karena sudah disediakanlah teknologi-teknologi yang canggih di sekolah kita ini. Oh ya, seperti itu ya kak. Iya. Kakak di sini menjelaskan ada metode kayak Soeharto begitu, zaman Soeharto. Iya, betul. Dan kerennya lagi sekarang di sekolah kakak tuh sudah punya smart TV ya kak. Iya betul. Wah, keren Tapi banget, gini ya. nih, jangan jadikan sebuah alasan jika guru ini belum bisa memberikan metode pembelajaran zaman sekarang. Malahan kita harus menghargai guru kita. Bagaimana cara kita bisa menerima ilmu pengetahuan tersebut, bagaimanapun proses pembelajarannya. Metode salah satu pembelajaran. yang buat saya bolos yaitu guru-gurunya terkadang tuh langsung memasuki kelas, langsung menyuruh anak-anaknya buka halaman segini baru kerjakan halaman segini. Itu yang membuat seperti saya itu, Bu. tanpa penjelasan tertentu langsung memberikan Tugas. tugas-tugas yang Tugas. diberikan. Seharusnya guru itu Menjelaskan dulu ya, Kak? memastikan dulu para siswanya, menjelaskan terlebih dahulu, baru memastikan apakah siswanya tersebut memahaminya atau tidak. Dan kadang-kadang juga guru itu sering memberikan pekerjaan rumah lah yang disebut PR gitu loh Iya, kepada iya, iya. anak-anaknya. Homework, PR. Ya. Ditambah lagi pakai guru-guru yang lain banyak memberikan, jadi tugas itu menumpuk gitu loh. Ya pusing ya. Pusing ya, pusing jenuh gitu. Kan rasanya. saya termasuk anak yang aktif tuh, pasti mengikuti kegiatan school dan mengurus organisasi, dan tugas menumpuk itu yang membuat saya tertekan dan menjadi stres gitu loh. Stres banget ya stres. kak. Gitu loh. Jadi Butuh hiburan kayaknya. Ya hiburan. saat ini saya pas bolos gitu loh, saya merasa keren gitu terhadap murid-murid yang lain karena bisa iya. membobol dan menembus keamanan sekolah, apalagi bolosnya itu bersama teman-teman, jadi ramai gitu, jadi semangat. Merasa seru gitu. Merasa seru. Oke. Nah kalau kakak Dede misalkan nih mendapatkan predikat duta se-Indonesia gitu ya. Duta anak ya? Duta oh iya ya, anak. misalkan ya.
duta anak. Gimana tuh Kak? Semisal saya menjadi duta anak, yaitu saya akan mengumpulkan para guru-guru dan merapat gitu loh, kayak rapat Iya. dan membahas bagaimana cara kita mengubah para murid yang bandel menjadi yang baik. Seharusnya hal yang dikatakan guru itu terhadap siswanya jadikan orang tua kedua di sekolahmu. Sebaiknya guru itu betul-betul memainkan peranannya terhadap orang tua, di mana guru itu memastikan perkembangannya, berlemah lembut kepadanya dan selalu memotivasinya, bukan menganggap bahwa siswa yang bandel, yang sering beranting itu loh. Karena setiap siswa itu mempunyai bakat sendiri Dan kan? pastinya karakter yang berbeda-beda pastinya, ya kan? Para guru itu sering menganggap kalau siswa yang bandel itu bagaikan virus gitu loh, Oh. yang harus dimusnahkan supaya tidak bisa menginfeksi siswa lain, supaya siswa lain tidak ikutan bandelannya. Iya betul. Jadi sebaiknya guru itu harus jadikan muridmu sebagai hewan peliharaanmu seperti kucing yang harus disayangi. dipelihara, dijinakkan terlebih dahulu supaya bisa mengikuti perintah tuannya dan berbuat baik kepada temannya. Wow, betul. Kalau Kakak Nisa gimana nih? Kalau misalkan Kakak Nisa menjadi duta anak se-Indonesia, Jadi kalau semisal saya menjadi duta anak se-Indonesia, yang paling utama dan yang paling harus saya luruskan itu adalah mindset atau pemikiran anak-anak zaman sekarang. Karena kalau kita pikir-pikir, anak zaman sekarang itu tuh lebih banyak bermain gadget, sehingga mereka tuh nggak bisa memanage atau mengatur waktunya gitu. Sedangkan kita sebagai seorang pelajar, menjadi seorang pelajar itu harus benar-benar mengatur bagaimana waktu kita untuk belajar, bagaimana waktu kita untuk bermain. Betul. Maka dari itu ketika saya misalkan seolah-olah menjadilah seorang duta anak se-Indonesia, yang paling utama sih saya sendiri sih yang harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Betul banget. Karena mengapa? Karena di sini saya adalah patokan, di sini saya adalah cerminan untuk mereka anak-anak Indonesia. Bagaimana cara kita menjadi pelajar yang sukses, pelajar berprestasi, sehingga bisa memotivasi anak-anak di luar sana untuk menjadi seperti kita sendiri. betul banget tuh Kakak. Kak, apa sih kesan dan pesan Kakak untuk ini, atau ke motivasi dulu aja ya Kak? Oke, motivasi lah. Motivasi Kakak Nisa deh. Untuk siapa nih motivasinya? Untuk Seluruh adik. Indonesia Oke. gitu, dan untuk Kakak Dede juga Oke. supaya bermotivasi. Oke. Kalau masalah motivasi untuk Kak Dede dulu ya, baru ke seluruh anak-anak Indonesia. Kalau untuk Kak Dede, motivasi saya sih gimana ya? Jangan sering bosan lah, jangan sering jenuh lah kalau masalah proses pembelajaran. Jangan jadikan sebuah alasan bahwa metode pembelajaran yang diberikan dari guru-guru kita bisa membuat kita melanggar peraturan. Salah satunya adalah bolos, jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Betul, ya. betul sekali. Maka dari itu, ayolah kita bekerja sama lah. Bagaimana saya mengajak Kak Dede untuk lebih tekun dan lebih rajin lagi dalam hal berprestasi di dalam bidang akademik. Begitupun untuk seluruh anak-anak Indonesia Di luar sana ya Kak. Betul sekali. Untuk seluruh masyarakat atau pelajar Indonesia tentunya, marilah kita bersama-sama rajin untuk menuntut ilmu, berprestasi. Karena yang pertama, motivasi terpenting itu adalah orang tua, diri kita, dan guru-guru. Yang pertama, misalkan motivasi terpenting adalah diri kita sendiri, mengajarkan kita bagaimana cara kita mandiri, mengatur waktu, mengerjakan PR tanpa harus diingatkan oleh teman kita. Yang harus mengingatkan itu adalah diri kita sendiri, tidak perlu ada ingatan dari orang lain, karena kita kan punya diri kita sendiri, bagaimana cara kita mandiri. Kemudian yang kedua adalah motivasi dari kedua orang tua sih pastinya. Kenapa? Karena orang tua itu pastinya menginginkan anak-anaknya untuk sukses, berprestasi. Jadi sebagai seorang anak kita harus membuktikan loh bahwa saya juga bisa membanggakan kedua orang tua kita. Terlebih yang ketiga adalah guru. Jadi
kalau masalah guru itu adalah merupakan orang tua kedua kan. Nah, orang tua kedua kita di sekolah. Harapan guru pastinya melihat kita menggunakan ilmu yang telah diberikan dari guru bermanfaat pastinya. Jadi kita harus membuktikan semua itu dengan cara berprestasi, meraih semua keinginan kita, meraih kesuksesan pastinya ke depannya. Jadi itulah motivasi-motivasi saya sehingga saya bisa mendapatkan sebuah predikat juara 1 umum di sekolah, mendapatkan banyak prestasi-prestasi olimpiade. Begitu aja sih. Syukur banget banyak motivasi kakak tuh seperti mandiri ya, teman-teman di luar sana, dan kakak Dede mandiri dan untuk kedua orang tua dan untuk guru seperti yang dijelaskan kakak Nisa ya. Betul, kalau kakak Dede ini apa sih pesan dan kesannya dan motivasi buat kakak Nisa dan seluruh anak-anak dan pelajar di Indonesia? Apa tuh kak? Baiklah, mau terima kasih atas motivasinya Kak Nisa. Iya betul, sama-sama. Akan aku usahakan, tapi motivasi saya untuk Kak Nisa yaitu teruslah belajar, Iya betul. berprestasi, tapi jangan lupa untuk memasuki organisasi-organisasi yang ada di sekolah supaya bisa mempertambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap Kanisa di organisasi. Supaya nggak di kelas terus ya kak gitu. Supaya bisa juga menambah pertemanan, Bersosialisasi ya. berkesempatan mengikuti lomba, bagus lah mengikuti lomba gitu, kan bisa menambah pertemanan dan menjadi populer gitu loh. Terpopuler seperti kakak Dede yang sekarang. Iya betul. Oh ya seperti itu. Oke, nanti dicobalah masuk juga ke ekstrakurikuler dan saya juga mengajak nanti Kak Dede untuk lebih fokus untuk belajarnya berprestasi supaya nggak bolos lagi ya kakak. Ya untuk seluruh anak Indonesia teruslah belajar, giat belajar, hormati orang tamu, hormati gurumu. Dengan jangan ingatlah kata-kata saya yaitu supaya bisa membanggakan masa negaramu, yaitu selalulah jangan pernah berpikir apa manfaat kamu terhadap negara, tapi sekali-kalilah berpikir apa manfaatmu terhadap negara. Wow, keren banget ya. Betul. Baik, itulah tadi beberapa motivasi dan metode-metode pembelajaran dari kakak-kakak ini yang mendapatkan predikat akademik dan non-akademik. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.